Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofia Handani dengan NLP 50 17 24 10 73 dari kelas A ADDG Analisis Data Digital Geofisika. Oke. Oke, di sini saya akan membuat video di mana mengerjakan tugas satu. Yang dimana itu tentang pemrosesan sinyal menggunakan metode FFT seperti ini nanti hasilnya. FFT atau Fast Fourier Transform dan IFFT atau Inverse Fast Fourier Transform. Tujuannya itu adalah untuk menganalisis komponen frekuensi dari sebuah trace seismik dan mencoba menghilangkan salah satu frekuensi pengganggunya atau noise. Oke, mari menggenerate kode. Yang seperti biasa kita akan clear CLC, close out. Nah, lalu kita akan membuat sinyal seismik sintetik atau tiruan, yaitu 500 dengan waktu 0 1 fs 2. Lalu f1 itu sama dengan 10 A1 sama dengan 0,8. F2 30 A2 sama dengan 0,69829. Lalu F3 nya 60 A3 sama dengan 0,464 Lalu noise nya, jadi kan nanti aja saya menjelaskan ya. 0,25 dan size T. Lalu trace underscore ori underscore al sin 2 pi 2 kali P kali F1 kali T ditambah A2 dikali sin 2 pi 2 kali P kali F2 kali T ditambah, ini saya copy aja, A3 sin 2 pi 3
Oh ya, ini ditambah noise ya. Oke, karena kan di sini sinyal ini kan itu adalah dari gabungan 3 frekuensi, di mana frekuensinya berbeda dari 10 Hz, 30 Hz, 60 Hz dengan nilai amplitudenya itu masing-masing. Nah, agar dia tuh kelihatan data seismik asli, jadi aku menambahkan efek random noise ke dalam variabel trace orik ini. Oke, selanjutnya akan melakukan proses FFT, yaitu 1 length trace underscore orik, lalu J sama dengan FFT trace underscore orik juga. P2 sama dengan ABS Y/1. P1 sama dengan P2 1/2 plus 1 ya. Lalu P1 itu 2 N-1 sama dengan 2 kali P 2 kali P1, sorry. Lalu 2 N-1. Lalu F sama dengan Fs satu per 2 per 1. Nah, ini tuh digunakan untuk membayun sinyal dari domain waktu menjadi domain frekuensi, sehingga kita tuh bisa bisa melihat spektrum frekuensi apa aja sih yang nyusun sinyal tersebut. Lalu kita itu hitung panjang sinyalnya dan melakukan normalisasi amplitude agar nilainya itu sesuai saat kita ngupload nanti. Oke, selanjutnya kita akan di bagian proses filtering, yaitu Y_filtering, lalu F_full 0 1 dikali Fs per 1. Lalu frekuensi target yaitu 10. Lalu toleransinya hanya 2. Nah, untuk IDX nya itu masukkan hapus F_full
target plus toleransi oke. Salah ya. Lalu sebentar. Lalu F underscore full sama dengan fs underscore fs frekuensi underscore target plus toleransi dan full f underscore full fs frekuensi dari target toleransi. Oke, selanjutnya Y underscore filter IDX underscore hapus sama dengan 0. Nah, bagian itu ada proses dari filtering. Nah, tujuannya itu buat membuang komponen frekuensi 10 Hz yang dianggap sebagai gangguan atau noise. Nah, kita itu akan membuat variabel targetnya itu di angka 10 dengan toleransi 2 Hz. Nah, kode ini tuh mencari indeks frekuensi di sekitar 10 Hz baik di sisi frekuensi positif maupun negatif, karena sifatnya FFT itu simetris ya. Setelah rentang tersebut ditemukan, kita ubah nilai amplitudenya jadi 0 atau dihapus. Lalu setelah itu kita akan frekuensi 10 Hz dibuang dan kita akan mengembalikan sinyal ini kembali ke bentuk gelombang seismik awal di domain waktu. Caranya itu dengan menggunakan fungsi IFFT atau inverse phase Fourier transform pada data yang sudah difilter tadi. Oke, underscore filter real IFFT Y underscore filter Nah, angka terakhir kita akan memvisualisasikan oh iya, bentar ya. Oh iya, belum ya. Jadi filternya, oh iya, salah, mohon maaf. Seharusnya ini tuh
nge-trace dari filter ya. Oke, FFT underscore filter. Lalu akan membuat figur name, tugas satu, yaitu FFP dan IFFP ya. Lalu positions seratus 1200 550. Lalu akan subplot dua 1,3, lalu ngeplot F P1 color 0,8 0,3 sama 0,3 juga. Oh iya, dia memberikan line guard ya. Oke, lalu judulnya frekuensi spektrum of seismic menggunakan warna biru. Oh sorry, ini ngeblot. Lalu X level frekuensi hertz ya. Di levelnya kayak ini nggak pakai, sama dengan amplitude ekstrim 0 sama
250. Lalu grid, oh ya yearling, yearling 0,0,4. Grid on. Lalu akan ngetik text on, text 30,0698 print f x 30 NY 0,698,129, yaitu background color each color will lalu margin dua ya. Ini sama, kita akan copy paste. Tapi ini diubah jadi 0,464256. Lalu selanjutnya kita akan subplot sama dengan yang di atas, kita akan copy paste. Juga dari 2 ini 2,2,2. Ini plotnya itu yaitu menggunakan hapus t laku trace underscore filter sama p. Lalu ini tipenya seismic trace. Seismic trace after removing. Hz komponen. Lalu X labelnya menggunakan waktu
Oke, kita akan running, kasih nama tugas 1 ya. Oh ya, save, dan ini sini. Oke, terlihat bahwa di grafik ini itu menampilkan kandungan frekuensi yang ini ya, frekuensi spektrum, yaitu menampilkan kandungan frekuensi sinyal, dimana terlihat jelas ada dua puncak amplitude yang tersisa, yaitu pada frekuensi 30 Hz dan 60 Hz. Nah, ini membuktikan bahwa proses filtering di domain frekuensi itu berhasil, dan komponen frekuensi rendah di 10 Hz itu sudah kita buang atau dinolkan ya, tadi yang IDX itu indeks. Nah, sehingga tidak muncul lagi di grafik spektrum ini. Lalu untuk original seismic trace di kanan bawah ini menampilkan gelombang seismik mentah sebelum difilter domain waktu. Nah, bentuk gelombangnya itu terlihat berantakan dan memiliki ayunan naik turun yang lebar. Nah, ini itu terjadi karena sinyal tersebut masih tercampur dengan noise, dan frekuensi rendahnya itu yaitu 10 Hz yang mendominasi bentuk gelombang. Dan yang terakhir yaitu filter seismic trace, yaitu seismic trace after removing 10 Hz komponen, itu menampilkan gelombang seismik setelah frekuensi 10 Hz yang dimana dibuang dan dikembalikan di domain waktu menggunakan IFFT. Lalu bentuk gelombang ini tuh terlihat jauh lebih rapat dan stabil. Nah, gelombang noise-nya itu udah hilang, sehingga sinyal utama dari kita itu yaitu 30 Hz dan 60 Hz menjadi lebih tajam dan menonjol. Kesimpulannya bahwa simulasi ini tuh membuktikan bahwa metode FFT dan IFFT itu sangat efektif dalam pemrosesan data seismik. Lalu metode ini tuh membantu kita memisahkan dan membuang frekuensi noise-nya, sehingga data yang dihasilkan itu menjadi lebih bersih dan kita siap untuk diinterpretasikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.